Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada Pramestia Agustiani dari semester 2 kelas A akan mereview pertemuan ke-15 mata kuliah hukum pidana pada tanggal 24 Mei 2021 dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Materi pada pertemuan terakhir ini yaitu membahas mengenai bab 7 tentang alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau TP, tetapi tidak dapat dipidana. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Yang pertama, alasan pembenar. Alasan pembenar ini alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar dibagi dalam alasan pembenar umum dan alasan pembenar khusus, dan alasan pembenar di luar undang-undang. Dan yang kedua, alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku TP sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari alasan pemaaf umum dan alasan pemaaf khusus. Dan juga alasan pemaaf di luar undang-undang. Yang kedua, alasan kedua ada daya paksa. Diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam yang pertama adanya daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. Dan yang kedua adanya daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, sehingga tidak perlu dilawan. Yang terakhir, yang ketiga, ada bela paksa. Bela paksa dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yaitu perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Dan juga perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekoyong-koyong atau mendadak dan seketika itu juga. Pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan sendiri atau orang lain, dan harta benda sendiri atau orang lain. Yaitu dan terakhir yang membahas tentang melaksanakan ketentuan undang-undang. Melaksanakan ketentuan undang-undang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang yaitu harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum, dan juga perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang melaksanakan perintah jabatan. Melaksanakan perintah jabatan dibedakan menjadi dua, yaitu melaksanakan perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1 KUHP, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pada pasal 51 ayat 2 KUHP. Sekian review pertemuan ke-15 mata kuliah hukum pidana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.